Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Hukum Perdata 2, Perjanjian dan Jaminan, akan mempresentasikan materi ajar mengenai perjanjian bernama, yaitu hibah dan untung-untungan. Dan kelompok 6 terdiri dari Sri Atika Sukma dengan NIM 2021-125, Ilmanur Islamia dengan NIM 2021-204, Noviana Dewantari dengan NIM 2021-206, dan Ahmad Mubarak Lukman dengan NIM 2021-335. Masuk pada materi. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari perjanjian itu sendiri secara umum adalah merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang lainnya. Dan pengertian tersebut termuat dalam pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian juga dapat dimaknai dengan suatu perbuatan di mana satu subjek hukum atau lebih saling sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih subjek hukum lainnya. Kemudian subjek hukum itu sendiri ada dua jenis, yaitu orang dan badan hukum. Untuk badan hukum, salah satunya adalah koperasi. Kemudian mengenai jenis perjanjian, ada dua macam, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang pertama, perjanjian tidak bernama atau innominat kontrak adalah suatu perjanjian yang belum dinamai oleh undang-undang. Sedangkan perjanjian bernama atau nominat kontrak adalah perjanjian yang sudah diberi nama oleh undang-undang dan termuat dalam KUH Perdata. Untuk perjanjian bernama telah diatur di dalam KUH Perdata yang telah dikelompokkan secara tersendiri dan jumlahnya juga terbatas. Biasanya perjanjian-perjanjian tersebut sering kita jumpai di masyarakat secara umum. Kemudian acuan yang digunakan pada perjanjian bernama atau nominat kontrak adalah pada buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Semua perjanjian, baik yang sudah mempunyai nama maupun belum mempunyai nama, harus tunduk pada peraturan umum atau lebih lengkapnya dapat dilihat pada pasal 1319 KUH Perdata. Jenis-jenis perjanjian bernama dapat meliputi jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian kerja, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, pertanggungjawaban utang, dan perdamaian. Sesuai dengan bahasan dari kelompok 6 itu sendiri, yaitu mengenai hibah dan perjanjian untung-untungan. Yang pertama adalah hibah, merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, kecuali ada satu hal atau lainnya. Untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, sebagaimana pengertian tersebut dijelaskan pada pasal 1666 KUH Perdata. Kemudian pada pasal 1682 sampai 1687 KUH Perdata juga dijelaskan mengenai pelaksanaan dari perjanjian hibah itu sendiri. Dan pada 1683 secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perjanjian hibah tersebut belum dianggap ada apabila penghibah belum memberikan barang hibahannya. Dan perjanjian tersebut bila mana si penerima hibah telah mendapatkan atau diserahi barang hibah oleh penghibah, maka timbul suatu perikatan antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian penerima hibah dapat dilakukan oleh si penerima hibah secara langsung atau juga dapat diwakilkan. Dengan syarat apabila diwakilkan harus ada akta autentik berupa surat kuasa khusus yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta autentik pada perjanjian hibah juga dapat digunakan sebagai alat bukti maupun suatu syarat mengenai sahnya perjanjian hibah tersebut. Untuk si penghibah memiliki prestasi berupa kewajiban untuk menyerahkan barang hibah, sedangkan si penerima hanya menerima barang hibah tersebut. Ada beberapa hal terkait syarat-syarat hibah, yaitu 1. Pemberi hibah harus sudah dewasa atau cakap hukum.
kecuali dalam hak yang ditetapkan pada bab ke-7 buku ke-1 KUH Perdata pada pasal 1677 KUH Perdata. Kedua, suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta autentik yang salinannya aslinya disimpan oleh pihak notaris. Pasal 1682 KUH Perdata. Ketiga, hibah mulai mengikat si penghibah mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima. Hibah. Pasal 1683 KUH Perdata. 4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa atau di bawah ampunan orang tua harus diterima oleh orang yang mengampunnya atau memiliki peran orang tua. Pasal 1685 KUH Perdata. Penarikan hibah diatur pada pasal 1688 KUH Perdata terkait penarikan kembali dan penghapusan hibah yang dapat dikarenakan oleh: pertama, tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan dengan mana penghibahan telah dilakukan. 2. Jika si penerima hibah telah bersalah, melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. 3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah penghibah jatuh miskin. Perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan merupakan perjanjian yang hanya mengandalkan kemujuran saja, di mana pada perjanjian ini tidak memiliki kepastian yang pasti, melainkan hanya mengandalkan suatu keadaan di mana kalau terjadi maka perjanjian tersebut tercapai, jika tidak maka perjanjian tersebut pun tidak berlaku. Pengertian perjanjian untung-untungan dapat dilihat pada pasal 1774 KUH Perdata sampai dengan pasal 1791 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya yakni mengenai untung ruginya, baik itu bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, dan semuanya tergantung pada kejadian yang belum pasti atau tidak diketahui akan terjadi. Jenis-jenis perjanjian untung-untungan. Yang pertama, asuransi atau perjanjian bertanggung. Pada jenis ini masih banyak yang menjadi perdebatan apakah asuransi masuk atau tidak dalam jenis perjanjian untung-untungan ini. Ada yang mengatakan bahwa asuransi masuk dari jenis perjanjian untung-untungan ini, ada juga yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan masuk, menganggap bahwa asuransi merupakan jenis dari perjanjian untung-untungan tersebut dikarenakan asuransi mengandung unsur kemungkinan di mana kewajiban penanggung untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung disebut digantung pada ada atau tidaknya suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti akan terjadi di kemudian hari. Maka untuk sebagian yang mengatakan bahwa asuransi merupakan bagian dari jenis perjanjian ini, menganggap bahwa asuransi ini merupakan sesuatu hal yang tidak pasti. Sedangkan bagi sebagian orang juga menganggap asuransi bukan merupakan bagian dari jenis dan perjanjian untung-untungan karena di dalamnya terdapat beberapa faktor, yakni kepentingan syarat mutlak dan adanya suatu akibat hukum dari perjanjian tersebut, dan juga di mana dari asuransi dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan kepastiannya. Yang kedua, perjanjian perjudian dan pertaruhan. Kenapa perjudian masuk pada perjanjian hitung-hitungan? Karena pada dasarnya perjudian merupakan suatu perbuatan yang dimana dua orang melakukan suatu perbuatan tersebut atas dasar yang belum pasti dan hanya mengandalkan nasib saja. Serta di dalam undang-undang yang namanya perjudian ini dilarang dan tidak diperbolehkan di Indonesia. Perjudian diatur pada pasal 1788
KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan ini tidak dapat menuntut secara hukum dalam suatu pasal 1791 KUH Perdata, seseorang yang secara sukarela membayar kekalahannya dengan uang, maka orang tersebut tidak boleh menuntutnya kembali. Ketiga, bunga cagak hidup atau bunga yang berbunga. Secara umum, bunga cagak hidup adalah pembayaran berkala yang dibayarkan selama hidup orang tertentu atau selama waktu tertentu asal saja orang tersebut masih hidup. Dan menurut pasal 1775 KUH Perdata menyebutkan bahwa bunga cagak hidup dapat diadakan dengan adanya suatu persetujuan atas beban atau dengan suatu akta hibah atau wasiat. Untung-untungan dalam perjanjian hukum perdata. Menurut pasal 1774 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, dan bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Syarat sah perjanjian asuransi. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, menyatakan bahwa syarat perjanjian asuransi yaitu meliputi 1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya. Kesepakatan mereka dimulai dengan terjadinya proses penawaran dan juga penerimaan. 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan. Maksud dari hal ini adalah para pihak yang berkompeten untuk membuat suatu perikatan. Dan yang ketiga, suatu hal tertentu. Maksud dari hal ini merupakan objek yang menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian. Dan yang keempat, adanya suatu sebab yang halal. Dan yang kelima, adanya suatu surat hukum. Syarat ini mengandung pengertian bahwa perjanjian asuransi dikatakan memenuhi unsur syarat hukum. Asas perjanjian asuransi. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas ketentuan mengikat. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang ketiga, asas kepercayaan. Keempat, asas persamaan hukum. Dan kelima, asas keseimbangan atau pro rata. Asas ini adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian di asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah pembayar premi atau penerima ganti rugi, sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti rugi atas objek yang dipertanggungkan. Prinsip perjanjian asuransi. Yang pertama, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Dan kedua, perjanjian iktikat baik. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Yang keempat, prinsip subrogasi. Sifat dari perjanjian asuransi. 1. Personal kontrak. Perjanjian pribadi di mana polis asuransi tidak bisa pindah tangankan tanpa izin dari penanggung. 2. Unilateral kontrak. Perjanjian asuransi bersifat sepihak di mana perjanjian yang sudah disepakati akan batal jika tertanggung melanggar aturan-aturan yang sudah tertulis di dalam polis. 3.
conditional contract. Perusahaan asuransi sebagai penanggung akan memenuhi kewajibannya jika apa yang sudah diasuransikan terjadi dan tertanggung sudah melakukan kewajibannya dengan membayar premi asuransi. 4. Contract of adhesion. Tertanggung tidak bisa melakukan negosiasi atau mengajukan permintaan khusus. Pilihannya adalah tertanggung menolak atau menerima. 5. Aleatory contract. Perjanjian asuransi memiliki sifat pertukaran yang tidak seimbang. Yang terakhir adalah mengenai batasan-batasan asuransi atau mengenai batalnya kesepakatan dalam asuransi. Yang pertama adalah jangka waktu asuransi itu berakhir atau daluarsa. Yang kedua, asuransi itu gugur. Ketiga, asuransi dibatalkan. Dan yang terakhir adalah penanggung sudah melunasi asuransi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan mengenai perjanjian bernama hibah dan untung-untungan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.